Sit by myself, talking to the moon. You wanna go? I can take you there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Kodikologi A dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga ingin melakukan wawancara kepada Bapak yang beliau ini memahami dan mempelajari isi naskah dari Serat Centini sebagai tugas akhir semester 2 ini. Jadi beliau ini yang akan kami wawancarai dikarenakan beliau memahami isi dari naskah Serat Centini. Bapak boleh perkenalkan diri? Iya. Nama saya Sohibuddin Rijal. Terus saya lahir di Kediri, sini. Apa lagi? Boleh diceritakan tentang tempat tanggal lahirnya, terus kayak kisah-kisahnya dulu. Kalau tanggal lahir saya itu nomor cantik, Mbak. Jadi 10 Oktober 1973. Jadi 10/10/73. Ya, bagus sekali. Lalu bagaimana Bapak bisa paham dan mempelajari isi-isi dari Serat Centini ini sendiri? Sebenarnya kalau saya paham betul tentang filsafat atau muatan dalam Serat Centini enggak. Cuma saya pernah mempelajari karena saya meskipun saya ini lulusan teknik ya di UMM, cuman saya gemar untuk belajar naskah-naskah kuno termasuk ya adiknya Serat Centini ini. Jadi Serat Hidayatjati itu punyanya Rompi Warsito. Nah, jadi ini kan kelanjutannya dari Hidayatjati. Setelah Bapak ini mempelajari naskah Serat Centini, menurut Bapak apa latar belakang Serat Centini dan bagaimana bahan serta tebal halamannya begitu? Kalau Serat Centini ini yang sejauh saya tahu, ini sebenarnya karya sastra sejenis cerita naskah-naskah kayak cerpen gitu. Jadi kumpulan ini nanti kan Serat Centini ada 12 jilid kalau tidak salah. Ini yang punya tebal sekitar 3.700-an mungkin, kalau 3.500 halaman. Jadi ini kitabnya memang besar sekali. Menurut saya yang melatar belakangi dari penulisan Serat Centini ini adalah karena kekalahan dari Sunan Giri. Akhirnya keluarga ini tercerai-berai dan mereka mencari ilmu dari Surakarta sampai ke Banyuwangi. Bahkan para aktor dalam cerita ini juga menyaksikan bagaimana peristiwa itu di Banyuwangi itu, keruntuhan kerajaan di sana juga. Jadi cerita-cerita ini ditulis mereka sambil mereka berjalan ya. Jadi mereka menemukan sebuah perkampungan, di situ mereka bertempat tinggal di sana, cerita-cerita sama orang masyarakat sana, masyarakat Jawa, nanti ke gunung, ke laut, ke pantai, ke gua-gua. Jadi makanya dalam bab-bab Serat Centini ini sangat lengkap. Mereka bercerita tentang masyarakat lereng gunung mana dia sedang mengadakan selamatan, dia sedang bercocok tanam. Itu
di sini lengkap. Jadi dalam Serat Centini ini bisa dikatakan bahwa ini sebuah potret lengkap dari tradisi Jawa. Terus kalau masalah bahan-bahannya, saya kira Surat Centini ini kan dari keruntuhan dari Sunan Giri itu berarti perpindahan dari Majapahit ke Islam. Jadi Majapahit ke Islam. Jadi makanya dalam Surat Centini ini tulisannya masih pakai bahasa Jawa, cuman bahasanya banyak yang Arab. Dia masih sudah mengenal Allah, masih sudah mengenal salam salam. Dalam rapalan Surat Centini juga banyak Arabnya juga, Pak. Jadi begitu. Kalau bahannya, kalau setelah Majapahit berarti kan peradaban Majapahit itu peradaban yang modern. Berarti pasti pakai kertas. Bukan naskah-naskah kuno yang masih menggunakan daun, masih menggunakan, ya enggak. Saya kira ini sudah pakai kertas. Iya, sudah sangat Tapi modern. masih tertulis pakai pena atau juga diketik? Oh, masih pena. Kalau saat itu, karena meskipun dia itu pujangga, dalam pelariannya dia kan nggak mungkin pakai yang macam-macam. Jadi dia menulis, namanya pujangga ya. Kalau kita pujangga itu kemana-mana, nanti menulis, buat puisi, buat sastra, buat lagu kan, dia tidak mungkin akan mengetik apa, tidak mungkin. Jadi sesuatu yang dia lihat, dia rasakan, ya dia tulis. Nanti disimpan mungkin jadi digulung apa di dalam kulit binatang. Nanti setelah itu bikin cerita, jadi kitab. Nah, dari yang penjelasan Bapak tadi, isi Serat Centini dalam garis besar itu apa ya? Kalau masalah isi Surat Centini itu itu menyeluruh di semua aspek kehidupan kebudayaan masyarakat Jawa waktu itu ya. Jadi sudah saya singgung tadi bahwa di sini adalah masalah pertanian, ada masalah hubungan manusia dengan alam. Bahkan kalau orang bilang bahwa Surat Centini itu adalah Kama Sutranya Jawa, bukan saja di India tapi di Jawa, karena di situ sangat lengkap. Mereka ya bukan secara vulgar ya, cuman masalah seksualitas di Jawa itu dianggap tabu. Makanya dalam Surat Centini ini mereka mengungkapkan dengan tidak vulgar, karena ini mengandung suluk, mengandung nyanyian rohani, jika kalau sekarang orang bilang gitu ya. Suluk itu bentuk tembang tapi yang mengandung magis, ada magis di sana. Jadi semacam persembahan penyatuan kita kepada Gusti Allah. Berarti naskah ini sangat kental ya bagi masyarakat Jawa. Iya. Soal ini kalau dalam ilmu kejawen, Mbak. Ilmu kejawen itu pertama ada ilmu pribadi. Setahu saya ya ini. Ilmu pribadi itu membahas masalah kita dari Tirto Kamandanu sampai kita nanti tulang belulang ini kumpul jadi satu. Itu jadi perjalanan manusia yang sempurna, namanya itu ya. Jadi kan maknanya kan hidup ya. Nah, itu dalam Jawa disebut ilmu pribadi. Setelah itu ada ilmu keraton. Ilmu keraton itu makrokosmosnya. Jadi ilmu memasukkan alam semesta di makrokosmos. Jadi ya hubungan kita dengan alam, hubungan
manusia, dengan Tuhan. Jadi itu makhluk kosmos. Jadi bisa dibilang Serat Centini ini berisi kayak ajaran-ajaran Jawa terlengkap gitu ya Pak. Kayak semua itu udah ada di Serat Centini. Iya, betul, betul. Serat Centini adalah serat terlengkap untuk Jawa. Kalau boleh tahu primbon, salah satu primbon di dalam naskah Serat Centini seperti apa Pak? Primbon misalnya gini, primbon orang yang lahir pada hari apa, misalkan Minggu gitu ya, Ahad gitu, Ahad atau Rabu Pahing misalkan ya. Rabu Pahing itu kan Rabu 7 ya, 8, Pahingnya 9, jadi jumlahnya ada 16. Nah, dalam catatan Serat Centini nanti kita akan tahu mulai wataknya, takaran rezekinya, meskipun kelemahan kesehatannya juga ada di situ. Kalau di Serat Centini Jodoh juga ada. ada di situ. Ada, pokoknya ya itulah masalah ramal, babonnya, namanya babonnya primbon itu ya Serat Centini ini, babonnya primbon Jawa. Lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak. Iya. Jadi penulis sebenarnya Serat Centini ini siapa? Kalau Serat Centini yang sejauh pengetahuan saya ya dari putra putrinya Sunan Giri itu. Jadi mereka memang berkelana, dan yang harus sampean tahu itu bahwa Centini itu sebenarnya nama dari abdi, namanya Pamong itu tukang momong. Jadi nama ini Centini itu sebenarnya nama dari pembantu mereka. Dalam keseharian selain dia itu sebagai pembantu juga akhirnya ikut juga dalam menerima wejangan-wejangan tersebut dari seks siapa, dari guru siapa itu. Karena dia berkelana terutama, jadi ya kayak keluarga. Makanya di sini banyak dikisahkan Pamong, apa itu namanya, Pamong Raga ya, Pamong Raga itu, Among Raga itu ya karena ini Centini. Saya pernah baca dari beberapa sumber itu ada yang menulis Serat Centini ini tapi ini orang Belanda. Oh ya, memang ini masih jadi polemik sampai sekarang. Itu banyak dari budayawan yang masih meragukan tentang keabsahan Serat Centini ini. Karena dalam Serat Centini yang sekarang itu tidak sama dengan ajaran-ajaran Serat Centini waktu di era zaman setelah Majapahit itu. Jadi Banyak yang diputar balikan. Gitu. Iya, jadi itu ada yang bilang pengarangnya Gatholojo itu siapa namanya orangnya? Itu memang suruhan Belanda. Dia seorang pujangga juga, dibayar Belanda untuk memutarbalikkan naskah-naskah Centini. Jadi rancu sekarang. Centini yang mana ini gitu loh. Karena memang Belanda sendiri juga punya Serat Centini ini cetak. Tapi yang jelas Serat Centini yang asli itu masih memakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa, bukan terjemahan, bukan tulisan huruf aksara Jawa, yang asli pakai aksara Jawa.
kepikiran dah, cuman bacaannya. Menurut Bapak, bagaimana kondisi fisik Serat Centini sekarang ini, saat ini? Kalau saya nggak tahu persis ya, kalau bentuk fisiknya. Saya sendiri dulu belajar ya dari guru, dari seorang guru namanya Mbah Suki. Dalam tradisi Jawa, ilmu Jawa, seorang santri, seorang murid itu harus menyerahkan dirinya kepada guru. Jadi kita tidak boleh kalau misalkan menolak apa kata guru, itu tidak boleh. Itu tradisi dalam mencari ilmu di Jawa. Kalau menurut saya bentuk fisik ini ya langka lah. Kalau sekarang, kalau tahun pada abad ke sekian itu sampai sekarang kan sudah ratusan tahun. Abad-abad yang ada sekarang naskah aslinya itu ada di Sana Pustaka di Keraton Surakarta dan di Mangkunegaran Jogja. Jadi yang saya pernah dengar begitu. Cuman ya kalau kita mau ke sana, cuman mungkin kita tahu bentuk fisiknya. Kalau membaca pun kita kan tidak bisa. Iya. Pegang pun juga nggak bisa. Kalau mungkin ya harus bawaan sejarah juga. Iya kan? Lihat dari Jawa aja. Nggak bisa menyentuh. Nggak bisa. Jadi setelah Bapak mempelajarinya bersama guru, Bapak isi dari naskah Serat Centini apa yang bisa kita ambil, apa hikmahnya untuk kehidupan kita yang sekarang? Ya banyak, Mbak, banyak sekali, karena memang seperti di awal itu, memang Serat Centini ini adalah serat yang mengandung tuntunan sebenarnya, tuntunan untuk orang Jawa, untuk kita mengetahui betapa dulu masyarakat Jawa, betapa dulu pendahulu kita sebenarnya orang yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kita bayangkan saja sampai sekarang hitungan kalender, horoskop masih berlaku sampai sekarang. Padahal sudah berapa abad itu. Terus dalam hal kasampurna itu yang kita jalani ya. Penjelasan Serat Centini banyak ajaran-ajaran yang menuntun kita untuk kembali kepada Gusti Kang Beng Dumadi. Terus apa lagi? Sepertinya sudah cukup. Ya. Terima kasih banyak atas